Oke, sesuai dengan janji saya di video sebelumnya, hari ini kita akan membahas salah satu saham yang dimiliki oleh Pak Antoni Salim. Ya, dan hasil polling yang kami adakan di channel Telegram kami, channel The Investor, pemenangnya adalah saham MTech ya. Jadi hari ini kita akan membahas saham MTech. Oh iya, bagi teman-teman yang belum join di channel Telegram kami, silahkan teman-teman join ya channel Telegram The Investor. Linknya ada di dalam deskripsi maupun di dalam kolom komentar yang sudah kami pin. Oke, sebelumnya kami juga menyampaikan ya bahwa kami launching ebook ya 35 watchlist saham. Jadi ebook yang berisi 35 saham yang menurut analisa kami masih undervalue dan cocok digunakan untuk investasi jangka menengah sampai jangka panjang ya. Nah, teman-teman bisa dapatkan ebook ini dengan cara berlangganan di website kami www.theinvestor.id. Dengan teman-teman berlangganan ebook ini, teman-teman nanti akan kami masukkan ke dalam supporting groupnya di mana kita bisa berdiskusi ya. Jadi ini grup untuk diskusi kita mengenai isi dari ebook ini. Nah, sekarang kita masuk ke saham MTech-nya ya. Pertama kita akan lihat dulu histori dari pergerakan harga saham MTech ya. Dimana kalau kita lihat sejak tahun 2013 sampai tahun 2020 sebenarnya harga saham MTech ini cenderung nggak kemana-mana ya, di kisaran hanya 400 sampai 600-an saja ya. Dan ngomong-ngomong harga 400 sampai 600 ini sudah menghitung stock split ya, stock split 1/10. Dan kalau kita hitung dari harga terendahnya di tahun 2020 ya, karena tahun 2020 kemarin terjadi crash yang menyebabkan harga saham MTech juga jatuh. Kemudian mulai naik nih di akhir tahun 2020, dilanjutkan di tahun 2021 ini. Dan kalau kita hitung dari harga terendah sampai tertingginya, maka kenaikannya sudah 640% alias sudah 6 kali bagger. Ya, jadi saya ucapkan kepada teman-teman yang telah membeli saham MTech ini di harga terendahnya tahun 2020 kemarin. Jadi sempat untung 6 bagger hanya dalam waktu kurang dari 1 tahun ya. Jadi saya ucapkan selamat. Kemudian kalau kita lihat secara year to date-nya, artinya dari pergerakan harga saham dari akhir tahun 2020 sampai tahun 2021, kenaikannya sebenarnya juga masih bagus ya, dimana secara year to date ya itu naik 62,14% ya. Ini sampai tanggal atau sampai video ini dibuat ya, di mana harga saham MTech ditutup di harga 2.270. Ini adalah penutupan saham MTech di hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 kemarin ya. Jadi kenaikannya 62% dan ini untuk ukuran investasi masih sangat bagus. Kemudian MTech sendiri juga masuk ke dalam salah satu saham penggerak IHSG di tahun 2021 ini ya, dimana kalau teman-teman buka websitenya Bursa Efek ya, penggerak IHSG tahun 2021 MTech menduduki posisi nomor 2 setelah Arto ya. Arto nomor 1, nomor 2-nya MTech sepanjang tahun 2021 ini ya, dimana MTech ini menyumbang kurang lebih 42 poin ya untuk IHSG ya. Nomor 1-nya Arto menyumbang 144 poin. Kemudian MTech juga masuk ke dalam salah satu saham dengan market cap terbesar di Indonesia saat ini ya, dan posisi per hari Jumat tanggal 13 Agustus kemarin MTech menduduki peringkat ke-9 dengan saham market cap terbesar yaitu 139 triliun. Ya, jadi kenaikan valuasinya ini luar biasa ya dari tahun 2019 ke 2021 ini. Nah, sekarang kita akan masuk nih ke perusahaannya ya. Pertama-tama kita akan lihat dulu siapa saja di balik saham MTech ini. Ternyata kalau kita lihat pemegang dari saham MTech, porsi terbesar dimiliki oleh Bapak Edi Satriatmaja, di mana Bapak Edi ini memiliki sekitar 22,96% dari saham MTech ya. Sekaligus beliau ini juga komisaris utama dari MTech. Pak Antoni Salim memiliki 9%. Ya, 9% dan publik memiliki 22,6%. 22,6% untuk kepemilikan publik ini masih sehat ya, di mana publik tidak menjadi pemilik mayoritas. Artinya visi dan misi perusahaan masih jelas. Jadi berbeda kalau misalkan kita lihat saham-saham yang
porsi publiknya menjadi porsi mayoritas di atas 50%, itu artinya visi dan misi perusahaan sudah menjadi tidak jelas lagi ya. Jadi untuk Emtek ini porsinya masih sehat ya. Dan ini sekali lagi ini belum menghitung juga porsi dilusi ya akibat private placement kemarin. Cuman private placement kemarin hanya terdilusi untuk kepemilikan lama kurang lebih hanya sekitar 1%-an saja ya. Jadi tidak banyak berubah. Oke, sekarang kita masuk nih ke bisnisnya Emtek. Sebenarnya Emtek ini bisnisnya apa saja sih? Nah, kalau kita lihat posisi atau portfolio dari bisnisnya Emtek, ternyata Emtek ini bisa dibilang adalah holding company ya. Artinya Emtek adalah induk dari banyak perusahaan dan anak-anak perusahaan Emtek sendiri beberapa juga sudah go public di bursa saham ya. Nah, Emtek sendiri dibagi menjadi 3 lini utama portofolionya Emtek ya, dibagi menjadi 3 portofolio utama, yaitu media, kemudian solusi IT dan lain-lain ya. Nah, media masih menyumbangkan porsi terbesar ya, dan di bawah divisi media ya atau portofolio media ini ada saham-saham yang sudah go public ya, yaitu saham SCMA ya, SCTV dan Indosiar. Kemudian kalau solution ya, solution atau solusi IT. Nah, ini sebenarnya adalah bisnis-bisnis yang sifatnya adalah jasa dan infrastruktur untuk kebutuhan IT. Jadi seperti payment gateway, kemudian pengadaan dari alat-alat IT dan sebagainya. Ya, ini adalah bisnis di portofolio solusi IT. Dan kemudian yang sedang happeningnya ya, yaitu Emtek juga masuk ke porsi digital ya, dimana kalau kita lihat di porsi lain-lain ini ya, Emtek masuk ke Bukalapak atau saham Buka, kemudian masuk ke Omni Hospital atau saham Same ya. Kemudian juga ternyata punya bisnis juga di Dana ya, di dompet digital Dana dan juga lain-lain ya. Jadi untuk others ini kebanyakan adalah bisnis digitalnya. Jadi 3 portofolio dari Emtek adalah media, kemudian solusi IT dan juga bisnis digital. Nah, sekarang kita lihat nih kontribusi dari masing-masing porsi tersebut ya. Terbesar masih didominasi oleh bisnis media, di mana menyumbangkan sekitar 2,9 triliun untuk posisi 30 Juni 2021. Kemudian untuk solusi IT 2,6 triliun dan lain-lainnya baru 800 miliar ya. Jadi ini memang untuk bisnis digital Emtek juga baru mulai. Totalnya sekitar 6,4 triliun pendapatan posisi Juni 2021. Nah, di sini yang menarik, kalau kita bandingkan dengan posisi tahun kemarin, posisi 30 Juni 2020, ada kenaikan signifikan di bisnis lain-lainnya, yang dimana di tahun kemarin Emtek masih membukukan pendapatan di portofolio lain-lain hanya 192 miliar rupiah. Sedangkan untuk tahun 2021 ini sudah naik menjadi 800 miliar rupiah. Artinya ada kenaikan sekitar 300% dari portofolio lain-lain ya. Jadi artinya ekspansi ke digitalnya memang sedang masif untuk Emtek ini. Nah, sekarang kita akan lihat keseluruhannya ya, kinerja keseluruhan. Tahun 2021 posisi semester 1 atau kuartal 2 tahun ini, Emtek membukukan kinerja yang menurut saya sangat bagus, di mana kinerjanya semuanya naik ya. Pendapatannya naik 22%, kemudian laba kotornya juga naik 33%, dan laba bersihnya itu naik 226%. Jadi ada lompatan kinerja untuk Emtek di tahun 2021 ini. Kemudian kalau kita lihat histori dari kinerja Emtek ya, menurut saya Emtek juga membukukan kinerja yang bagus ya. Ini juga menurut saya termasuk dalam kategori growth company, di mana pendapatannya selalu naik setiap tahun. Bahkan terjadi kenaikan yang signifikan sejak tahun 2019 ya, di mana kenaikannya cukup signifikan dari 8,9 triliun menjadi 11 triliun ya. Tahun 2020 naik sedikit, dan tahun 2021 ini proyeksinya naik 15% ya. Jadi saya proyeksi naik 15% menjadi 13,7 triliun pendapatan Emtek untuk full year tahun 2021 ini. Dan yang menarik di sini di sisi laba bersihnya. Ya,
Sepanjang tahun 2018 dan 2019, Emtek ternyata membukukan rugi bersih dan ruginya termasuk besar ya, 2,6 triliun dan 1,5 triliun. Padahal sebelumnya Emtek selalu konsisten membukukan laba bersih. Nah, menariknya menuju tahun 2020 nih, di mana tahun 2020 laba bersihnya naik signifikan dari rugi 1,5 triliun di tahun 2019 menjadi laba 2 triliun di tahun 2020. Dan tahun 2021 ini saya proyeksikan laba bersih dari Emtek bisa naik 100%. Nah, kenapa saya optimis bisa naik 100%? Ya karena di kuartal 2 saja laba bersihnya naik 200%. Jadi untuk naik 100% ini seharusnya angka yang sudah konservatif ya untuk kinerja Emtek full year tahun 2021 ini. Oke, sekarang kita lihat neracanya ya. Kita lihat secara sepintas untuk neraca dari Emtek. Emtek sendiri memiliki neraca yang menurut saya juga sehat ya, dimana kalau kita lihat ya, asetnya naik signifikan dari 17 triliun menjadi 25 triliun. Kenaikannya salah satunya disumbangkan oleh kenaikan kas dari 2,6 triliun menjadi 8,4 triliun. Tetapi memang ya, kenaikan kas ini didasari oleh private placement yang dilakukan perusahaan tahun ini, di mana di tahun 2021 ini Emtek melakukan private placement dengan menghasilkan cash baru sekitar 9 triliun ya. 9 triliun sebagian digunakan untuk membayar hutang ya, dan sebagian sudah diinvestasikan. Maka di sini untuk pos investasi jangka panjangnya naik dari 1,3 triliun menjadi hampir 4 triliun ya. Jadi sebagian kasnya sudah digunakan untuk investasi dan masih ada 8 triliun, artinya sepertiga dari aset Emtek berupa kas, dan ini juga menurut saya bagus banget ya. Jadi artinya kemungkinan untuk gagal bayar terhadap semua kewajiban-kewajiban untuk Emtek ini sangat kecil ya, sangat kecil. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam histori valuasi dari Emtek. Ya. Nah, kita lihat dulu ya di balok warna abu-abu ini. Sebenarnya kalau kita lihat warna abu-abu ini adalah ekuitas ya. Terjadi lonjakan ekuitas di tahun 2021 ya, dimana kenaikannya sekitar 90%. Nah, kalau teman-teman dalami lagi mengenai laporan keuangan Emtek di sisi ekuitas, kenaikan dari ekuitas Emtek ini memang diakibatkan oleh private placement ya, jadi bukan dari kinerja, artinya pertumbuhannya tidak organik dari kinerjanya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kenaikan ekuitas yang signifikan yang diakibatkan oleh private placement ini artinya bagus atau tidak? Nah, jawabannya tergantung. Ya, tergantung apakah private placement ini bisa menarik kinerjanya atau membuat kinerjanya lebih ekspansif lagi dengan kenaikan laba bersih dan sebagainya. Nah, disitulah kita perlu melihat ROE-nya. Nah, ROE dari Emtek menurut saya ini juga bagus banget ya, dimana di tahun 2013, sejak tahun 2013 sampai 2017 ROE-nya cenderung menurun. Bahkan tahun 2018 dan 2019 minus ya, karena Emtek membukukan rugi bersih. Tetapi di tahun 2020 ada lonjakan kinerja ya, dari minus 15% ROE-nya menjadi positif 19%. Kemudian menariknya lagi di tahun 2021 ya, jika proyeksi saya tadi tepat di mana labanya naik 100%, maka ROE-nya masih 20% ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya, terjadi kenaikan ekuitas tetapi ROE-nya tetap stabil. Artinya apa? Artinya kinerjanya memang benar-benar bagus ya. Artinya ekspansif. Perusahaan melakukan ekspansi dan ekspansinya berhasil ya. Nah, sekarang kita lihat juga nih valuasinya. Biasanya ketika terjadi kenaikan kinerja alias kenaikan ROE, maka akan diikuti dengan kenaikan valuasi. Nah, sebelum tahun 2020, valuasi dari Emtek ya, kita bicara valuasi di sini adalah price to book value atau PBV ya. PBV dari Emtek cenderung hanya diperdagangkan di kisaran 4 kali ya, 3 sampai 4 kali PBV. Nah, sebenarnya kalau kita bicara mengenai perusahaan yang rugi tetapi diperdagangkan di PBV 4 kali sampai 3 kali PBV, sebenarnya ini sudah sangat premium sebenarnya ya, alias bisa dikatakan mahal. Tetapi apakah
apakah kita akan menunggu PBV MTech menjadi 1 kali? Menurut saya ini tidak bisa ya. Kenapa? Karena ternyata walaupun perusahaan rugi, grupnya ini banyak yang untung gitu. Grupnya selalu membukukan kinerja yang bagus. Salah satunya SCMA, di mana SCMA kinerjanya selalu bagus, ROE-nya selalu tinggi. Maka induknya pun akan susah gitu kalau valuasi induknya menjadi hanya 1 kali atau di bawah 1 kali jika memang anak perusahaannya ini sangat bagus semua gitu. Nah, maka ya wajar gitu kalau misalkan MTech sendiri selalu diperdagangkan di kisaran 4-3 kali PBV. Apalagi ketika tahun 2020 terjadi lonjakan kinerja di mana kenaikan ROE-nya sangat signifikan dari minus 15% menjadi 19%. Maka sudah sewajarnya PBV-nya juga naik ya, di mana kenaikannya 100% ya, bisa dikatakan 2 kali lipat atau 100%, dan disinilah harga sahamnya naik. Nah, kemudian tahun 2021 kalau kita lihat harga sahamnya tadi kan terus naik, tetapi kenapa PBV-nya justru turun? Ya karena ekuitasnya naik. Jadi salah satu faktornya adalah ekuitasnya naik. Jadi walaupun harga sahamnya naik, tapi karena ekuitasnya naik, valuasinya bisa saja turun. Ya. Nah, oke. Nah, ini ya pergerakan harga sahamnya ini ya, di mana tahun 2021 harga sahamnya jauh lebih tinggi dibandingkan tahun 2020, tetapi PBV-nya justru mengalami penurunan ya. Ya, jadi sudah tergambarkan ya atau sudah terjawab. Kok bisa harga sahamnya naik tetapi price to book value-nya justru malah menurun ya. Oke. Sekarang bagaimana kesimpulannya nih Mas Eros ya mengenai saham MTech ini? Kesimpulannya adalah yang pertama, kondisi neracanya sehat ya, dimana cashnya berlimpah alias sepertiga aset dari MTech adalah berupa cash. Walaupun cash ini dihasilkan dari private placement ya, dimana harga private placement yang lalu adalah 1954. Jadi kalau harga sekarang di 2200 ya, ini sebenarnya hampir menyentuh harga private placement ya. Dan kalau teman-teman baca beritanya, private placement ini atau saham-saham baru yang diterbitkan oleh MTech ini semua diborong oleh investor asing ya, alias semua diserap oleh bandar-bandar asing, kira-kira seperti itu ya. Kemudian kalau kita lihat total liabilitasnya 3,2 triliun dengan kas sebesar 8 triliun, maka kemungkinan untuk gagal bayar ini sangat kecil ya. Artinya bisa jadi MTech ini tidak akan gagal bayar. Kemudian untuk hutang bank ya, hutang bank maupun obligasi yang diterbitkan ternyata juga sangat kecil, dimana kalau kita lihat DAR-nya ya hanya 4,5%. Jadi kondisi neraca untuk MTech benar-benar sehat. Yang kedua, mengenai kinerja perusahaan di tahun 2021 ini sangat bagus, di mana MTech terjadi lompatan kinerja ya. Laba bersihnya naik 226% dan laba bersih yang naik ini juga didukung oleh pendapatan yang naik 22%. Kemudian yang ketiga, proyeksi laba bersih sampai akhir tahun 2021 ini saya proyeksikan naik 100%. Dan menurut saya ini adalah proyeksi yang sudah konservatif. Kenapa? Karena di triwulan 2 saja kenaikannya 200% ya. Maka sampai akhir tahun seharusnya bisa naik lebih tinggi lagi. Nah, maka kalau ini kejadian, artinya laba bersih naik 100% sampai akhir tahun, proyeksi ROE sebesar 20,2%, dan ini adalah ROE tertinggi sejak tahun 2013 kemarin. Dan sekarang bagaimana dengan valuasinya? Nah, valuasi saat ini alias harga saham yang ditutup di harga 2.270 menunjukkan 6,7 kali PBV ya, 6-7 kali PBV. Dan faktor kenaikan valuasi di tahun 2020 dan 2021 ini adalah karena kenaikan kinerja atau lompatan kinerja plus ditambah dengan sentimen digital yang sedang booming di tahun 2021 ini. Ya, jadi ada faktor fundamentalnya juga ya. Ada lompatan kinerja ditambah dengan sentimen yang masuk ya, sentimen positif yang masuk, maka harga sahamnya biasanya akan rally, dan ini kejadian di MTech di tahun 2021 ini. Dan menurut saya harga sekarang di mana harga MTech di 2000-an ya, 2200, maka saya menyimpulkan harga saham sekarang adalah harga yang wajar. Ya, kenapa wajar? Karena tadi pertama ada lompatan kinerja, ada sentimen positif yang masuk, maka sudah sewajarnya valuasinya juga ikut naik ya, dari valuasi 3 kali menjadi valuasi 7 kali ya, dan ini adalah valuasi yang wajar untuk saat ini.
Oke Mas Eros, berarti kalau valuasi yang wajar seperti itu kita bisa masuk dong di saham MTech gitu ya. Kalau saya sendiri teman-teman sekalian ya, kalau misalkan kita memang sudah senang dengan bisnisnya dan kita menilai harga sahamnya saat ini masih wajar, maka kita bisa membeli secara bertahap ya, alias tidak langsung full power tapi kita masuk dulu secara bertahap. Karena salah satu faktornya adalah sentimen, dan ketika sentimen hilang biasanya harga sahamnya juga akan ikut turun. Dan ketika harga tersebut turun cukup dalam, disitulah nanti kita bisa melakukan averaging down ya. Artinya kita tambah muatan saat harga sahamnya turun ke bawah. Nah oke teman-teman sekalian, itu pandangan saya mengenai saham MTech ya. Dan sekali lagi teman-teman silahkan tinjau lagi analisanya, karena siapa tahu ada yang kelewat dalam saya analisa saham. Kemudian ini hanya informasi umum saja ya, alias tidak ada rekomendasi beli maupun jual ya. Jadi benar-benar hanya informasi umum saja, semua resiko ditanggung Anda sendiri. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Tunggu video kami selanjutnya dan salam Passive Income.